is not dead, which can eternal lie, and with strange ends, even death may die. Pada episode sebelumnya, kita sudah mengenal ke-6 Transcendent Outer Gods. Nah, kini kita akan memasuki dunia 8 Eternal Outer Gods yang berdiam dalam keabadian tak terpengaruh oleh waktu atau kehancuran. Oh ya, sebelumnya aku sudah pernah membahas tentang Abod dan Ubosatla yang menempati urutan pertama dan kedua dalam hierarki Eternal Outer Gods yang bisa teman-teman cek di playlist yang telah aku siapkan. Dan langsung saja, di urutan ketiga ada Groth, sang pengawal kehancuran. Dalam keheningan angkasa yang tak terhingga, terdapat sebuah entitas yang keberadaannya adalah sebuah misteri yang menakutkan. Groth, Outer God yang juga dikenal sebagai pembawa petaka. Dia adalah planetoid hidup yang menyerupai bulan. Dia memiliki warna dominan kecoklatan seperti warna karat dengan mata merah raksasa yang berada di tengahnya. Dan tentunya matanya ini bisa dia tutup untuk menghindari deteksi dalam pengembarannya melintasi ruang angkasa. Planetoid ini seperti terbentuk dari besi cair, abu, dan gas. Permukaannya tampak dipenuhi dengan retakan dan patahan yang dalam. Di bawah keraknya terdapat lautan-lautan luas tempat mata raksasanya itu terbentuk. Groth mengembara melintasi alam semesta dengan menyanyikan lagu sirenenya yaitu musik Sfera, sebuah musik yang dapat membangunkan para Great Old Ones ataupun Outer Gods yang tertidur di planet manapun yang dia lewati. Tidak hanya bisa bernyanyi untuk membangunkan entitas yang dapat mengancam kehidupan, kehadiran Groth juga berarti kehancuran bagi dunia yang ia dekati. Saat dia melintasi sebuah tata surya, lebih tepatnya saat dia mendekati planet, akan menyebabkan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gelombang pasang, gempa bumi, perubahan pasang surut, dan badai yang mengerikan di planet-planet yang berada di dekatnya. Dia juga diyakini sebagai entitas yang bertanggung jawab atas petaka yang dialami oleh ras-ras serangga di planet Sagai. Planet ini mengorbit di sistem bintang ganda dengan matahari yang berwarna hijau. Planet ini memiliki hutan lebat dengan laut gelap yang dihuni oleh ras serangga Sagai atau yang dikenal dengan nama Sun dan makhluk misterius lainnya. Sun digambarkan sebagai serangga yang memiliki sayap bergerigi setengah lingkaran yang ditutupi dengan sisik-sisik berbentuk segitiga. Mereka memiliki fitus mata besar tanpa kelopak, memiliki 10 kaki dan 3 mulut. Sun adalah parasit yang bisa memasuki otak manusia, memberikan ingatan mereka kepada inangnya sambil perlahan mengambil alih kontrol tubuh yang sudah dirasukinya. Hal itulah yang dideskripsikan oleh Ramsey Campbell, sang pencipta makhluk ini. Namun, planet ini sudah lama berakhir dengan tragis. Dalam sebuah catatan, Groth diduga kuat menjadi penyebab dari kehancuran Sagai. Mereka, meski tidak secara langsung disebutkan dalam tragedi Sagai, Groth mendapat sorotan dalam The Tugging, sebuah narasi oleh Ramsey Campbell yang menggambarkan kehadirannya yang mengintimidasi. Nama Groth sendiri berasal dari teks-teks kuno dalam Revelation of Glaki, yang berarti pertanda dan pembuat. Nama ini juga menjadi sebuah simbol dari akhir yang tak terelakkan. Di langit angkasa yang gelap, Groth mengintari tata surya dengan ekor debu dan gas yang berkilauan. Banyak yang salah mengartikannya sebagai komet. Namun, ia adalah sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan jauh lebih menakutkan. Selain itu, sejak tahun 2016, banyak bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa mungkin ada planet ke-9 di luar orbit Pluto, sebuah dunia yang belum terpetakan dengan massa yang luar biasa. Dari sini muncul banyak meteor-meteor dan komet yang mengarah ke bumi sejak jutaan tahun yang lalu. Jika benar, keberadaannya bisa menjelaskan bencana-bencana besar yang telah mengguncang bumi, termasuk kepunahan massal yang telah menghapus spesies demi spesies dari muka planet ini, seperti pada kasus kepunahan di era Jurassic. God's Cult
The Chaos Incarnate. Dalam labirin mitos Cthulhu, Quetzalcoatl yang abadi bermukim dalam istana pengadilan di pusat semesta sebagai pelayan dari Azathoth. Entitas ini diduga lahir dari kekacauan yang tak terdefinisi di alam chaos yang abadi dengan sabar, menunggu untuk dipanggil ke realitas kita di bumi. Dalam naskah kuno tertulis, untuk memanggil makhluk ini, selain hanya mantra-mantra kuno, juga dibutuhkan bantuan dari entitas yang disebut sebagai Dimensional Chamber. Dalam mitos Cthulhu, Dimensional Chamber adalah entitas dari dimensi lain yang pertama kali muncul dalam cerita H.P. Lovecraft yang berjudul The Horror in the Museum. Mereka digambarkan sebagai makhluk ekstra dimensi yang besar, dengan penampilan yang menyerupai sebuah makhluk yang memiliki kombinasi tubuh yang aneh. Wujudnya merupakan gabungan dari krustasea, serangga, dan mamalia mirip kera. Di beberapa bagian tubuhnya tampak tertutup oleh plat-plat besi baju jirah, sementara sisanya longgar dan kulitnya cenderung keriput. Mata mereka tampak seperti titik-titik cahaya hitam yang terletak di kepalanya yang primitif itu. Mulut mereka berbentuk berlubang dan tidak beraturan, dan mereka memiliki cakar besar yang menonjol dari lengan mereka. Shambler bisa berpindah antar dimensi dan dunia di kosmos, dan tidak pernah menghabiskan banyak waktu di satu lokasi. Mereka berasal dari dimensi yang lebih rendah, yang digambarkan sebagai dataran abu-abu yang mengalir di bawah langit. Tempat itu bisa terlihat kepulan asap neraka yang berputar-putar seperti bayangan jutaan hantu. Di dimensi ini, ribuan dimensional Shambler hidup. Manusia yang terseret ke dimensi ini akan tenggelam ke dalam lumpur abu-abu untuk dimakan pikiran dan jiwanya oleh Shambler. Mereka bisa dipanggil ke dimensi kita dengan mantra tertentu atau kekuatan kemauan, dan mereka sangat tertarik untuk memburu korban. Ketika mereka telah memilih korban, mereka akan mencoba menyedot mereka ke dimensi mereka sendiri. Hal ini pula lah yang membuat Shambler bisa membuat celah untuk menjadi pintu masuk Quetzalcoatl ke dunia kita. Saat masuk ke dunia kita, Quetzalcoatl akan memanifestasikan dirinya ke dalam bentuk-bentuk yang aneh. Kadang-kadang muncul sebagai genangan lendir yang luas, kadang-kadang sebagai monster mirip dinosaurus yang terbuat dari batu. Ketika dipanggil ke realitas kita, ia membawa potongan-potongan kekacauan dari dimensi asalnya yang bisa menciptakan distorsi realitas yang bisa mengguncang fondasi dunia kita. Dalam narasi yang lebih dalam, Quetzalcoatl tidak hanya sekedar menjadi pelayan abadi Azathoth, tetapi juga penjaga gerbang antara kekacauan dan kosmos. Ia menunggu dalam keabadian dan siap untuk menjawab panggilan mereka yang menginginkan kehadirannya. Selain chaos, belum diketahui secara pasti apa saja yang bisa diberikan makhluk ini saat dipanggil ke dunia kita. Mungkin kita tidak akan tahu apa faedahnya untuk memanggil makhluk ini. Namun tidak bagi mereka yang mengetahui kebenarannya dalam naskah kuno dengan pengetahuan terlarang yang ada di dalamnya. Zaliga, sang penguasa suara yang terdistorsi. Jika teman-teman bertanya, siapakah yang memainkan seruling dan musik untuk menjaga agar Azathoth tetap tertidur? Ya, inilah dia. Mereka yang juga disebut sebagai musisi goib yang memainkan alat musik untuk menidurkan Azathoth. Ya, sejauh ini ada 3 entitas yang bertanggung jawab untuk meninabobokan Azathoth. Salah satunya adalah Zaliga, terkenal dengan alat musik serulingnya. Ia, sang Master of Twisted Sound dan The Diamond of Dissonance. Begitulah dia dikenal. Zaliga, entitas misterius yang terkadang kemunculannya sering dikaitkan sebagai avatar dari Trunembra atau Law of Law. Namun, ada juga kemungkinan bahwa keduanya merupakan manifestasi dari entitas yang sama ataupun berbeda. Menurutku sendiri, mereka adalah entitas yang berbeda. Selain di istana pengadilan Azathoth, Zaliga ini juga berdiam di dimensi dissonance, yang bisa diartikan sebagai dimensi saku atau keadaan eksistensi yang tidak diketahui, karena dimensi saku berada di luar dimensi-dimensi yang kita pahami saat ini. Entitas ini juga memiliki keterkaitan dengan The Salugatri, sebuah tempat yang penyebutannya sering disebutkan bersamaan dengan Lake of Hali. Lake of Hali adalah danau awan yang terletak di dekat kota Korkosa, sebuah kota dekat bintang Aldebaran dalam gugus bintang Hyades. Danau ini adalah sebuah danau yang misterius karena sering diselimuti kabut dan awan, dan terkadang di danau ini sering muncul penampakan dari entitas misterius yang dijuluki sebagai hantu Carcosa. Di tempat ini jugalah dipercaya sebagai teritorinya Hastur, the King in Yellow, atau Him who is not to be named. Karena itu, Zaliga kadang-kadang sering bekerja sama dengan The King in Yellow dalam rencana-rencananya yang sulit kita pahami. Entah apakah itu konser bareng di samping Azathoth agar Azathoth tetap mimpi indah, atau apalah itu. Yang jelas karena hal inilah kita juga bisa mengetahui bahwa Hastur memiliki ketertarikan di bidang seni suara.
Kemudian, ada kemungkinan bahwa Saliga memiliki hubungan dengan Gulf of Sluo, sebuah dimensi suara yang terletak di samping dimensi kita. Selain itu, Saliga melalui avatarnya juga sering muncul di tempat-tempat tertentu, seperti dataran Sapphire Valley. Dimensi ini adalah sebuah tempat di mana dimensi-dimensi saling tumpang tindih dengan dimensi kita, menciptakan efek-efek fatamorgana dan bisa membingungkan antara realita dan ilusi. Dan saat Saliga sedang hangout, maka yang memainkan peran untuk menjaga tidur Azathoth adalah Eternal Outer God ke-6 ini, True Nembra, yang juga dikenal sebagai The Flautist of Azathoth atau The Angel of Music. Dia adalah salah satu outer god dalam semesta Cthulhu yang tinggal secara abadi di istana pengadilan Azathoth, dan dialah yang paling setia dalam menjalankan pekerjaannya. Tidak seperti Saliga, True Nembra tidak memiliki alat musik karena dirinya adalah alat musik itu sendiri. Dia adalah outer god yang paling murni karena terbuat sepenuhnya dari kebisingan dan tidak memiliki kehendak bebas selain menjalankan tugasnya. Tampaknya True Nembra juga tertular sifat The Blind Idiot God-nya Azathoth. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana bentuknya, karena dia tidak memiliki wujud fisik yang tetap. True Nembra adalah simfoni yang berjalan, melodi yang tak pernah berakhir, dan harmoni yang tak pernah tercipta. Setiap not yang dimainkannya adalah kata-kata dari bahasa yang terlupakan. Setiap irama adalah denyut nadi dari alam semesta itu sendiri. Musiknya adalah kunci yang membuka pintu antara dunia kita dan dimensi yang tak terbatas. Ketika True Nembra dipanggil, dia akan membawa simfoni gila itu bersamanya. Sebuah simfoni yang digunakan untuk menjaga tuannya Azathoth agar tetap tertidur. Namun, bagi mereka yang mendengarkan musiknya adalah undangan dalam kegilaan yang terdalam. Pada suatu masa, True Nembra hanya dipanggil sekali dalam sebuah peristiwa, yaitu saat Polyp terbang tengah melarikan diri dari terowongan yang dipaksa oleh makhluk-makhluk Yitian. Polyp terbang atau The Flying Polyp adalah ras ekstraterestrial yang pertama muncul dalam cerita H.P. Lovecraft The Shadow Out of Time. Mereka adalah entitas setengah Polypus yang sangat asing yang datang ke bumi dari alam semesta yang sangat jauh dan mendominasi bumi serta 3 planet lain di tata surya kita. Itu terjadi sekitar 600 juta tahun yang lalu. Polyp terbang ini memiliki kemampuan untuk bergerak melintasi ruang dan menemukan bumi sekitar 750 juta tahun yang lalu. Mereka membangun kota-kota basal yang aneh dan menara-menara tinggi tanpa jendela. Polyp terbang ini juga pernah berperang dengan ras Yitch yang hebat, tetapi akhirnya dikalahkan dan diusir ke bawah tanah. Sementara itu, Yitian atau ras Yitch yang hebat adalah spesies fiksi dari makhluk ekstraterestrial yang cerdas, juga diciptakan oleh H.P. Lovecraft dalam ceritanya The Shadow Out of Time. Fitur paling menonjol dari Yitian adalah kemampuan mereka untuk menukar pikiran dengan individu dari spesies lain, maka melintasi rentang waktu dan ruang yang sangat besar. Mereka sering digambarkan sebagai invertebrata berbentuk kerucut besar, bentuk dari spesies bumi prasejarah yang tubuhnya itu diproyeksikan oleh pikiran Yitian ke dalamnya. Dalam inkarnasi ini, mereka membangun peradaban yang berkembang 200 juta tahun sebelum masa sekarang. Peradaban mereka yang ada di masa lalu atau bumi pada masa lalu akhirnya dihancurkan oleh ras makhluk ekstraterestrial yang lebih kuno lagi. Namun, Yitian sendiri selamat dan memproyeksikan pikiran mereka secara massal ke dalam ras serangka masa depan yang suatu hari akan mewarisi bumi setelah umat manusia tidak ada lagi. Namun, siapa sih yang lebih gila lagi untuk memanggil True Nembra saat dia sedang sibuk dengan tugasnya menidurkan Azathoth di saat Saliga sedang keluyuran? Coba bayangin tiba-tiba Azathoth bangun. War. Namun ada juga sebuah nama yang disebutkan bersamaan dengan True Nembra dan Saliga. Dia adalah Ra-Tufla. Informasi mengenai entitas ini sangatlah terbatas. Berdasarkan informasi yang tersedia, Ra-Tufla mungkin merupakan avatar dari True Nembra ataupun Saliga, atau bisa jadi dia adalah outer gods misterius yang memainkan drum saat Saliga dan True Nembra sedang di luar istana pengadilan Azathoth. Azorata, entitas abadi yang tak terdefinisi, sesuatu yang abadi, tak terbayangkan, tak terukur. Mungkin itulah kalimat-kalimat yang dipakai untuk mendeskripsikan makhluk ini secara singkat. Dia adalah sebuah outer god yang penampilannya begitu asing sehingga pikiran manusia tidak mampu memahaminya. Azorata merupakan hibrida yang bentuk fisiknya terus-menerus berubah. Dalam pertarungan kosmik yang tak terbayangkan, Azorata mencoba melarikan diri dari bumi setelah Elder Gods mengalahkan The Great Old Ones. Namun upayanya gagal ketika Elder Gods menangkapnya dan memenjarakannya di Mars menggunakan Star Stones.
Starstones adalah artefak yang sangat berbahaya bagi Asurata dan sejenisnya. Karena Starstone ini memiliki kekuatan untuk menahan kekuatan, bahkan kekuatan dari entitas paling kuat sekalipun, namun belum pernah diuji dalam menahan kemampuan Azathoth. Starstones ini adalah batu bintang, sering digambarkan sebagai simbol yang digunakan untuk melindungi diri dari Great Old Ones ataupun Outer God, yang tampaknya mereka itu agak takut pada batu bertuah ini. Wujud dari Starstone ini sebagian besar diukir pada pintu masuk di kota bawah laut Raldai dan memiliki kekuatan untuk menolak bala para pelayan Great Old Ones. Dalam ceritanya, ribuan tahun setelah pengasingan Asurata, alien Migo yang dikenal sebagai Fungi from Yugoth menemukan penjara makhluk abadi ini. Migo dengan keahlian bedah dan teknologi yang canggih merasa terancam oleh kemungkinan pembebasan Asurata yang tidak disengaja. Oleh karena itu, mereka mengambil langkah-langkah perlindungan untuk memastikan bahwa penjara abadi Asurata tetap tersembunyi dari persepsi manusia. The Green Flame Lulzcha. Entitas yang pertama kali muncul secara tidak langsung dalam cerita pendek H.P. Lovecraft The Festival. Dalam pengembangan mitos Cthulhu oleh Chaosium untuk memainkan peran Call of Cthulhu, Lulzcha diperluas menjadi salah satu Outer Gods. Entitas ini muncul sebagai bola api hijau yang menyala, menari bersama Eternal atau Celestial Outer Gods di istana pengadilan Azathoth. Ketika dipanggil ke dunia manusia, Lulzcha memanifestasikan diri mereka dalam bentuk gas. Gas ini akan terbang menembus planet hingga ke inti planet dan kemudian meletus dari bawah sebagai pilar. Setelah meletuskan diri, dia tidak dapat bergerak dari titik di mana dia muncul. Walaupun dia tidak bergerak dari titik kemunculannya, tetap saja hal ini menimbulkan bencana yang luar biasa. Energi yang dilepaskannya jelas akan mulai mempengaruhi alam sekitar, menyebabkan fenomena alam yang tidak biasa dan mengganggu keseimbangan dunia. Gempa dahsyat, erupsi gunung berapi di mana-mana, awan petir dan sebagainya. Jelas, kehadiran sendiri adalah sebuah kehancuran total sebuah planet. Setelah semua kekacauan itu, dia akan berdiam dalam keheningan atau kembali menari-nari di istana pengadilan Azathoth, menemani The Blind Idiot God dalam keabadian dan terus berada dalam ilusi mimpi sang Daemon Sultan. Itulah ke-8 Eternal Outer Gods. Di episode selanjutnya, 13 Celestial Outer Gods akan menutup tirai para Outer Gods. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.